Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. On this occasion, I will explain a little description about sporty model. Okay, let's go straight to the topic of discussion. 4D 4D is a simple instruction design model that help the researcher to design the products that will help the learner to improve their ability in learning process. The 4D model was developed by S. Tiagarajan and Dorothy S. Samuel and Melvin 1974. They are define, design, development, and the dissemination. The stage of 4D. The firstly is define, design, seconds, develop, and the last is disseminate. Let's see for D1 define. Tiagarajan and his friends 1974 he keep the kind of defines. The firstly is front end analysis. Analysis awal. Preliminary analysis is carried out to identify and determine the basic problem encountered in the learning process so that it is the background for the needs for development. Next is point B, learner analysis. Text of define is learner analysis. Student or learner analysis is an activity to identify the characteristics of the student who are targeted for the development of learning tool. The characteristics in question are related to academic abilities, cognitive development, motivation, and individual skill related to learning topics, media, format, and language. The next stage is task analysis. Analysis tugas. In this case, educator analyze the main task that must be mastered by student so that student can achieve the specific minimum competencies. And next stage is concepts analysis. Analysis of concept. This concept analysis includes an analysis of competency standard, the aim to determine the number and types of teaching material, and analysis of learning results, namely identification of source that support the preparation of teaching material. For the next stage is specifying instructional objectives. Ini perumusan tujuan pembelajaran. Formulation of learning objective is usable for summarizing the results of concept analysis or concept analysis. In the task analysis to determine the behavior of research objects. Tiagarajan et al. 1974. This summary will become the basics for preparing tests and designing learning tools to be integrated into the learning material that will be used. And the stage 2 is designs for the model. There are four: development, design. What the next? Define, design, and we go to the stage designs. In this stage, there are construction, creation, references test, penyusunan standar test. The preparation of test standard is a step that connects the defining stage with the design stage. The preparation of test standard is based on result of the analysis of the specification
of learning objective and student analysis. From this, a grid of learning outcomes test is complete. Is adjusted to the student cognitive abilities, and the scoring of the test result use an evaluation grid that contains scoring grids and key answer questions. And the next step is media selection, pemilihan media. In general, media selection is done to identify learning media that are appropriate, relevant to the characteristics of the material. The selection of media is based on the result of the concept analysis. That task analysis characteristic of the user, as well as development plan using various media variation. The selection of media must be based on maximizing the use of teaching material in the process of developing teaching material in the learning process. Format selections. Format selection in the development of learning tool aim to formulate learning media designs, selection of strategies, approach, methods, and learning research. Initial design. Thiagarajan et al. 1974 states that the initial design is the overall design of the learning device that must be worked on before the trial is carried out. This design includes a variety of structured learning activity and the practice of different learning abilities through teaching practice, or you can say it's micro teaching. And the step 3 from the 4D model is developed. There are expert appraisal, penilaian para ahli. Expert appraisal is a teaching for obtaining suggestion for material improvement, based on Thiagarajan et al. 1974. By conducting an assessment by expert and getting suggestions for improving the learning tools that were developed, that revised according to the expert advice. Expert judgment is expected to make learning tools more precise, effective tests, and have high stakes. And the next thing is development testing. Development trial are carried out to get direct input in the form of response, reactions, comments from students. Observers on the learning tool that have been prepared. Trial and revision were repeated with the aim of obtaining effective and consistent learning tool. It based on Thiagarajan et al. 1974. And the last one is D4, disseminate. The disseminate stage is carried out to promote the product result from the development. The step 1 is validation testing. In the validation testing stage, the products that has been revised at the development stage is implemented on the actual target. At this stage, measurement of the achievement of objective is also carried out, which aim to determine the effectiveness of the products being developed. Furthermore, after being implemented, researcher or developer need to be observed the result of achieving the goal. The solution that have not been achieved must be explained, so that they don't repeat themselves when the product is disseminated. And the next step is packaging, diffusion, and adoption. At the packaging, and diffusion and adoption stage, product packaging is done by printing and application manual.
which is then disseminated so that it can be absorbed or diffusion or understood by other and can be used or can to be adopted in the class. Let's see for the advantage and disadvantage. The advantage of for the model. The advantage of for the model is that is better used as the main subject for developing a learning tool, not just for developing a learning system. This is based on Ari Wiyantari et al. 2015. Okay, this is my discussion today. I continue to explain with Indonesian language, with bahasa. Okay, we continue with bahasa, explain with bahasa. Pengertian model 4D merupakan salah satu metode penelitian yang mengembang dan pengembangan. Jadi model 4D digunakan untuk mengembangkan perangkat pembelajaran. Ya. Model yang dikembangkan oleh S. Thiagarajan yang pencetus pertamanya ini sesuai dengan namanya 4D itu terdiri dari 4 tahapan, yaitu define, itu pendefinisian, kemudian design, perancangan, kemudian develop, pengembangan, kemudian yang terakhir adalah disseminate, penyebaran. Ini tahapan-tahapan dari pengembangan 4D model. Kemudian pada tahap define, pendefinisian, tahap awal dalam model 4D ialah pendefinisian terkait syarat pengembangan. Sederhananya pada tahap ini adalah tahap analisa kebutuhan. Dalam pengembangan produk, pengembangan perlu mengacu kepada syarat dan syarat pengembangan, menganalisa dan mengumpulkan informasi sejauh mana pengembangan perlu dilakukan. Kemudian tahap pendefinisian atau dilanjutkan dengan tahap pendefinisian dan analisa kebutuhan dapat dilakukan melalui analisa terhadap penelitian terdahulu dan studi literatur yang sudah ada. Kemudian ia menyebutkan dan tahap ini pendefinisiannya ada 5 tahap. Yang pertama itu front-end analysis, itu analisa awal. Analisa awal dilakukan untuk mengidentifikasi dan menentukan dasar permasalahan yang dihadapi dalam proses pembelajaran sehingga melatar belakangi perlunya pengembangan. Dengan melakukan analisa awal ini, peneliti atau pengembang memperoleh gambaran fakta dan alternatif penyelesaiannya nanti. Kemudian dilanjutkan dalam tahapannya itu yaitu learner analysis, yaitu analisa peserta didik. Analisa peserta didik merupakan kegiatan mengidentifikasi bagaimana karakteristik peserta didik yang menjadi target atas pengembangan perangkat pembelajaran ini. Karakteristik yang dimaksud ialah berkaitan dengan kemampuan seperti akademik, perkembangan kognitif, motivasi, dan keterampilan individu. Ya, yang berkaitan dengan format subjek pembelajaran yang akan kita desain, yang akan kita gunakan untuk penelitian nantinya. Kemudian terkait dengan yang test analysis, itu analisa tugas. Ini bertujuan untuk mengidentifikasi keterampilan yang dikaji peneliti untuk kemudian dianalisa ke dalam himpunan keterampilan tambahan yang mungkin diperlukan. Dalam hal ini pendidik menganalisa tugas pokok seperti yang sudah ada di dalam materi-materi yang biasa dikumpulkan, yang sudah diajarkan di kelas, di sekolah, agar nantinya peserta didik bisa mencapai kompetensi minimal yang sudah ditetapkan. Kemudian konsep analisis, itu analisa konsep. Dalam analisa konsep ini dilakukan identifikasi konsep pokok yang akan diajarkan, menuangkannya, kemudian menuangkannya dalam bentuk hierarki dan merinci konsep-konsep individu ke dalam hal yang kritis dan tidak relevan. Analisa konsep ini menganalisa konsep yang akan diajarkan,
juga menyusun langkah-langkah yang akan dilakukan secara rasional. Analisa konsep ini sendiri meliputi analisa standar kompetensi yang bertujuan untuk menentukan jumlah dan jenis bahan ajar dan analisa sumber bahan ajar, identifikasi terhadap sumber-sumber untuk mendukung penyusunan bahan ajar, untuk mendukung penyusunan dari model desain yang akan kita lakukan. Kemudian specific instructional objective, itu perumusan tujuan pembelajaran. Perumusannya itu sama dengan merangkum. Merangkum itu akan menjadi landasan dasar dan penyusunan tes nantinya, dan merancang perangkat pembelajaran atau sebagai rangkuman nanti landasan, dan sekaligus sebagai landasan untuk merancang penyusunan tes dan perangkat pembelajaran. Kemudian pada selanjut ke tahap desain, yaitu D yang kedua, tahap desain. Tahap kedua itu dalam 4D model ini adalah perancangan desain. Ada 4 langkah yang harus dilalui dalam tahapan ini. Kita lanjut saja. Yang pertama adalah constructing, creation, reference, tes penyusunan standar tes. Dalam penyusunan standar tes ini adalah langkah yang menghubungkan tahap pendefinisian dengan tahap perancangan. Penyusunan standar tes didasarkan pada hasil analisa, spesifikasi, tujuan pembelajaran, dan analisa dari peserta didik itu sendiri. Dari hal ini disusun terkait dengan kisi-kisi tes dari hasil belajar. Tes ini disesuaikan dengan kemampuan kognitif siswa yang ada di kelas. Kemudian media selection, pemilihan media. Secara garis besar, pemilihan media itu dilakukan untuk identifikasi media pembelajaran yang sesuai, relevan dengan karakteristik materi. Itu sebagai tujuan dari pemilihan media, sehingga menghasilkan media yang suitable, cocok dengan media yang dikembangkan, materi yang dikembangkan. Kemudian format selection, pemilihan formatnya. Nah, dalam pemilihan format ini itu untuk merumuskan rancangan media pembelajaran. Tujuannya itu untuk merumuskan rancangan media pembelajaran. Kemudian pemilihan strategi, pendekatan metode, dan sumber pembelajaran lainnya. Kemudian yang C-nya, format selection, itu pemilihan format. Yang tadi itu media selection. Selanjutnya initial design, rancangan awal. Thiagarajan dan kawan-kawan pada tahun 1974 menyebutkan bahwa rancangan awal adalah keseluruhan rancangan perangkat pembelajaran yang harus dikerjakan sebelum uji coba dilakukan. Rancangan ini meliputi berbagai aktivitas pembelajaran yang terstruktur nantinya yang dilakukan di dalam kelas atau dilakukan secara praktik belajar mengajar. Kemudian yang tahapan ketiga dari 4D ini adalah tahap develop, pengembangan. Tahap ketiga dalam pengembangan ini terdiri dari dua langkah, yaitu expert apresial, penilaian para ahli, kemudian dilanjutkan dengan testing, uji coba dari pengembangan ini. Ya, expert apresial ini pilihan para ahli ini merupakan teknik untuk mendapatkan saran perbaikan ya dari para ahlinya nanti. Dengan melakukan pilihan oleh ahli dan mendapatkan saran perbaikan dari perangkat pembelajaran yang dikembangkan, selanjutnya direvisi sesuai saran dari ahli. Penilaian ahli diharapkan membuat perangkat pembelajaran lebih tepat, efektif, efisien, teruji, dan memiliki teknik yang tinggi karena sudah sudah dinilai oleh para ahli. Kemudian developmental testing, uji coba pengembangan. Ini tahapan terakhir dari D yang ketiga ya.
yaitu setelah dilakukan penelitian oleh para ahli tadi, kemudian diuji coba pengembangannya dilaksanakan untuk mendapatkan masukan langsung berrespon reaksi komentar dari peserta didik. Jadi secara garis besar ini development testing ini, uji coba pengembangan ini dilakukan langsung ke dalam kelas ke peserta didik. Kemudian tahapan yang keempat itu tahap disseminate, itu tahapan keempat dari 4D model. Ini adalah tahap penyebarluasan. Tahap penyebarluasan dilakukan untuk mempromosikan produk hasil pengembangan untuk diuji coba dan dipromosi. Uji coba sudah, kemudian baru di tahap penyebarluasan dari hasil pengembangan tadi. Agar diharapkan nanti diterima pengguna oleh individu, kelompok atau sistem dari pendidikan itu sendiri. Sekian, saya rasa inilah, this is our discussion today. Thanks for giving the times for describing of this test discussion. The last, let us say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.